Terlihat orang itu terjungkal setelah mendapat tendangan dari Suho yang mengenai wajahnya. Tendangan kuat dari Suho membuat orang itu terjatuh, dan tak bisa bangkit lagi hingga pingsan. Di sisi yang lain, Beru, Taring dan juga pasukan bayangan hanya terdiam setelah melihat aksi nekat Suho. Semua penjaga terlihat mengamuk sambil berkata, "Siapa kau bajingan?" Namun Suho tersadar tubuhnya bergerak dengan sendirinya setelah melihat penculikan itu. Suho bergumam, menyerang daerah milik organisasi lain itu merupakan hal ilegal. Jadi kini apa yang harus aku lakukan? Tapi Suho teringat kalau ada sebuah cara untuk bisa mengakali pasukan musuh. Di saat itu, ia menyerap salah satu dari pasukan bayangan ke tubuhnya. Lalu Suho menggunakan pasukan bayangan itu untuk menjadi sebuah topeng, agar identitasnya tidak dikenali di hadapan para musuh. Kemudian Suho berkata, "Apa kau pikir bisa menculik orang-orang dan membahayakan mereka semua? Memang kalian itu siapa? Dasar organisasi hiena bajingan." Salah satu dari mereka kembali berkata, "Siapa kau sebenarnya? Kau tidak hanya melewati batas dari daerah kami secara ilegal, tapi kau juga telah menyerang kami. Kau benar-benar cari mati." Setelah berkata seperti itu, ia pun langsung memerintahkan kepada anggotanya untuk mengeroyok Suho. Tetapi serangan yang mereka lancarkan masih terasa mudah untuk Suho dapat menghindarinya. Suho pun bersiap dengan pukulan tinjunya. Ia bergumam, "Dari apa yang kuteliti rata-rata rank anggota hiena adalah para hunter rank D. Jadi sebaiknya aku tidak akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk berjaga-jaga." Namun tetap saja orang itu langsung terpental saat terkena serangan Suho. Terlihat kedua temannya sangatlah terkejut, karena orang yang mereka lawan itu memiliki kemampuan yang sangat hebat dan mengagumkan. Saat mereka sedang lengah, Suho pun langsung melompat untuk melakukan serangan tendangan ke arah dua orang itu. Mereka pun tidak mampu menghindari tendangan Suho yang mendarat di wajah mereka, sampai membuat mereka terluka dan tidak sadarkan diri. Di sisi yang lain Beru bergumam, pangeran telah tumbuh pada titik di mana orang-orang itu yang dipanggil sebagai Hunter Rank D bukanlah tandingannya. Aku sangat merasa bangga akan hal itu, karena pangeran kini tumbuh semakin kuat. Terlihat sebuah pesan telah muncul dan tertulis kalau Suho saat ini telah berada pada level 16, dan semua statusnya telah meningkat ke arah level yang lebih tinggi. Lalu Suho mengikat gerombolan penjaga yang telah berhasil dilumpuhkan, agar tidak bisa bergerak lagi. Di sampingnya Beru berkata, "Wahai pangeran, tadi itu penyelesaian yang sangat efektif. Kau berhasil mengalahkan mereka walau tidak menggunakan seluruh kekuatanmu." Terlihat para sandera menemui Suho dan mengucapkan rasa terima kasih, karena telah menyelamatkan mereka semua. Mereka pun bertanya apakah Suho seorang hunter yang dikirim dari asosiasi hunter? Tapi Suho memilih tidak menjawab dan meminta kepada mereka untuk segera pergi mencari sebuah tempat yang lebih aman. Melihat mereka yang telah pergi berlalu, Suho bertanya-tanya mengapa organisasi Heina menculik orang? Tepat di sampingnya sang pedang berkata, "Sung Suho, aku bisa merasakannya. Dan alasan aku mengajakmu untuk datang ke tempat ini, adalah karena ada sesuatu di dalam bangunan itu." Tanpa berlama-lama Suho langsung membuka rolling door bangunan itu, untuk mencari tahu apa yang tersembunyi di dalam sana. Namun Suho dibuat terkejut, hingga matanya seakan ingin keluar setelah melihat isi dari bangunan itu. Rupanya di dalam sana terlihat beberapa kurungan besi yang biasanya dipakai untuk mengurung binatang. Dan bukan hanya itu, terlihat juga begitu banyak peralatan yang berhubungan dengan alat medis. Dari alat bedah, suntikan dan juga berbagai macam cairan obat-obatan yang tergeletak di atas lantai. Lalu Suho melihat ke arah kurungan besi. Di sana ia melihat ada seekor anak anjing yang terbaring dengan begitu lemah, dan juga tubuhnya telah dipenuhi oleh luka yang diplester. Suho berkata, "Mereka bahkan mengurung anak anjing? Aku masih penasaran apa yang mereka organisasi Heina coba lakukan?" Namun di sampingnya Fang Sang Pedang Rakan mengatakan, bahwa itu bukan sekedar anak anjing. Makhluk kecil ini adalah keturunan dari Raja Binatang, Sang Raja Taring. Tepat setelah menerima kekalahan dari peperangan melawan Raja Bayangan, Raja Taring memberikan instruksi ke seorang penjaga untuk membawa keturunannya yang selamat untuk dievakuasi ke tempat suci yang lebih aman. Raja Taring percaya, selama garis darah keturunannya tidak hilang, maka Raja Taring yang lain akan terlahir kembali. Walaupun sebenarnya dia bahkan tidak berharap agar Raja Taring yang lain akan terlahir. Dia hanya berharap jika garis keluarganya tidak terputus. Beru berkata, "Aku bisa merasakan sebuah energi asing yang dulunya pernah menjadi bagian dari Sang Raja Taring. Tetapi dia sudah menjadi sangat lemah.
Jika kita biarkan di tempat ini, mungkin dia akan mati. Beru pun bertanya apa yang akan dilakukan oleh Suho terhadap anak anjing itu. Tapi tiba-tiba Suho sangat terkejut saat terdengar suara yang mengatakan, "Awalnya aku mengira kalau pelaku dari penyerangan ini melibatkan banyak orang. Tapi aku salah, karena sepertinya hanya ada satu orang saja di sini." Mendengar suara itu, Suho pun langsung menggunakan penutup wajahnya untuk menyembunyikan identitasnya. Suho bergumam, "Sialan. Ternyata masih ada satu orang yang tersisa." Akan tetapi saat Suho melihat ke arah sumber suara, ia dibuat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Karena pemilik suara itu adalah seekor monster. Seluruh tubuh monster itu dipenuhi aura yang berwarna merah yang menandakan kalau dia sangatlah kuat. Ia berkata, "Dasar organisasi hiena bajingan tidak berguna. Seperti yang aku kira, manusia itu tidak bisa dipercaya." Namun Suho begitu heran saat pedangnya memanggil monster itu dengan sebutan Broki. Pedang itu bertanya ke monster itu, "Broki, kau masih hidup rupanya." Suho pun bertanya apakah pedang Rakan mengenalnya. Pedang Rakan pun mengatakan, "Aku mengenalnya. Monster itu adalah seorang penjaga yang sudah aku ceritakan sebelumnya." Sambil menyeringai, Broki berkata, "Rakan Taring, sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Ternyata kau juga masih tetap hidup rupanya. Aku kira kau telah musnah." Pedang Rakan yang memancarkan kekuatannya menjawab, "Broki, tentunya kau tidak mungkin melupakan tugasmu. Kalau kau dikirim untuk melindungi keturunan Sang Raja Taring, bukan? Apa yang selama ini kau lakukan sampai semuanya seperti ini?" Broki terdiam. Namun ia melihat kalau anak anjing itu telah berada di pelukan Suho. Secepat kilat Broki langsung berlari ke arah Suho. Ia berkata, "Apa-apaan ini? Dasar manusia lemah. Berani sekali kau menyentuh kepemilikanku." Melihat pergerakannya, Suho bergumam kalau monster ini sangatlah cepat. Tanpa diduga monster itu langsung merebut kembali keturunan dari Sang Raja Taring dari pelukan Suho. Ia pun menyerang Suho dengan sangat brutal. Begitu kuatnya serangan itu membuat Suho telah terpental jauh hingga keluar bangunan, hingga membuat dinding bangunan jebol, dan beberapa boks kontainer terlihat penyok. Beru yang melihat itu pun buru-buru untuk menghampiri Suho yang telah terpental jauh keluar. Sambil menangis, Beru berkata, "Pangeran, apakah kau baik-baik saja? Kepala Anda sampai mengeluarkan darah." Suho pun berkata, "Di antara semua serangan yang pernah aku terima sebelumnya, ini yang paling menyakitkan. Bahkan kepalaku terasa pusing. Jadi jangan berteriak begitu, Beru." Tetapi semua itu bukanlah masalah besar. Walau Suho terluka parah, namun tetap saja tubuhnya akan pulih dengan sendirinya, karena skill yang ia dapatkan setelah menjadi seorang player. Beru berkata, "Saat kita sampai di sini aku merasakan ada energi yang asing tertinggal. Dan sekarang aku yakin bahwa ini adalah Itarim. Karena aku bisa merasakan kekuatan Itarim di dalam monster itu." Mendengar nama Itarim, Suho sangat terkejut. Sebab Itarim adalah penyebab atas hilangnya kedua orang tuanya. Di sisi yang lain, Pedang Rakan berkata, "Broki, apakah kau tahu akibatnya setelah apa yang kau lakukan pada keturunan Sang Raja?" Broki menjawab, "Apakah kau berpikir aku bisa bertahan dengan kekuatan sebesar ini setelah kita kehilangan tempat suci? Sesuai hukum alam, hanya mereka yang kuat yang akan bertahan di alam semesta ini. Dan orang-orang lemah bergantung kepada mereka yang lebih kuat agar mereka bisa bertahan hidup. Hukum alam juga menandakan bahwa yang lemah harus menjadi sebuah nutrisi untuk yang kuat. Meskipun yang satu ini sangatlah lemah, namun dia tetaplah masih memiliki garis keturunan dari Sang Raja Taring. Jadi bisa dibilang kalau dia adalah sumber nutrisi yang optimal. Itulah yang selama ini aku makan. Aku secara teratur mengambil darah makhluk ini, yang mengandung garis keturunan Sang Raja. Dan kupastikan sekarang kalau aku akan membunuhmu." Sambil tertawa, Broki kembali berkata, "Kau bahkan tidak bisa melakukan apapun sendirian. Apa yang setengah darah sepertimu bisa lakukan? Sebuah fakta jika Raja Taring tewas itu adalah tanda kalau dia adalah makhluk yang lemah. Dan aku yang selamat dari peperangan itu bisa dipanggil sebagai yang terkuat. Dan yang sangat cocok dipanggil sebagai Raja Taring selanjutnya adalah aku." Tiba-tiba saja Suho yang telah menggunakan jurus otoritas sang penguasa, menarik Pedang Rakan dari arah kejauhan. Benar saja di saat itu, Broki telah melepaskan anak anjing yang ada di genggamannya, setelah pedang itu membuat goresan luka di tangannya. Broki bertanya-tanya bagaimana mungkin pedang itu telah bergerak dengan sendirinya, sedangkan yang ia dengar, kalau Pedang Rakan hanya bisa bergerak
jika dikendalikan oleh seseorang. Di sisi yang lain Beru mencoba untuk menyelamatkan anak anjing itu dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Dan Suho pun berkata kepada pedang Rakan kalau ini adalah waktu yang tepat. Sepertinya kau sangat marah pada bajingan itu sekarang. Dan aku juga merasa harus melakukan sesuatu padanya. Dengan sorotan mata yang tajam Suho berkata ini adalah aliansi pertama antara bayangan dan taring untuk mengalahkan monster itu. Suho bergumam, monster ini berkaitan dengan Itarim. Akhirnya aku telah menemukan jejak yang berhubungan dengan ayahku. Terlihat Broki sangat marah. Ia mengatakan sangat menyebalkan. Seekor serangga sepertimu berani sekali menantangku. Akan kubunuh dan kulenyapkan kau sekarang juga. Lalu muncul sebuah pesan yang tertulis, kalau sebuah misi telah diberikan. Buru sang hiena. Kalahkan sang hiena Broki dan selamatkan diri Anda.